Itu Kristus. Pernah nggak Yesus makan babi? Pernah nggak Yesus ke gereja? Pernah nggak Yesus menyembah kepada tiga Tuhan? Saya tanya. Nah ini kamu yang mengklaim. Saya ketika dia disalibkan juga dia kan berkata kepada Bapa bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yaudah, sekarang kamu siapa? Siapa yang kamu ampuni? Kalau cuman mengatakan orang lain kamu terampuni, setan juga bisa. Kalau cuman omongan doang, setan juga bisa. Setan juga bisa ngomong, dosamu telah aku ampuni. Ini aku bisa jadi Tuhan sekarang nih. Aku bisa jadi Tuhan sekarang nih. Dosa kalian, Pandi, dosaku telah aku ampuni. Dosa Bang Ardiansa telah aku ampuni. Aku langsung jadi Kristen gitu. Langsung jadi Tuhan gitu. Enggak, udah, diam ya. Diam, di-mute-kan dulu. Dengar ya. Saya tidak pernah merasa diskusi dengan kamu. Kamu bertanya saja sudah salah. Pertanyaanmu adalah mana dulu Alkitab dari Al-Quran. Ini pertanyaan gabrul. Alkitab secara esensi, secara terminologi adalah istilah yang muncul dari dalam Al-Quran merujuk kepada firman Allah. Kau tanya mana yang dulu Alkitab dengan Al-Quran. Al-Quran adalah Alkitab. Buktinya dalam kitab surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi. Alkitab merujuk kepada Al-Quran. Pertanyaan kau gabrul. Makanya aku luruskan dengan narasi. Kau sudah tidak mengerti esensi, definisi, tidak punya sumber, kau pula mau membantahku. Yang saya bicarakan ini kan pengakuan yang digunakan oleh negara. Dari saya mana kecil, negara? Coba tunjukkan negara. Tunjukkan negara mengakui bahwa Alkitab adalah Bible. Mana? Ketik di Google sih itu. Ketik di Google. Ketikkanlah. Kau yang buang air besar, aku yang cebokkan. Wah, udahlah nggak punya ilmu membantah pula lagi. Aneh ini orang. Sekarang kembali pada pertanyaan inti saya. Pertanyaan inti. Jadi ini saya sebenarnya ingin belajar banyak saja kan. Jadi mohon diperbaiki cara kita tunjukkan saya. Klaimnya ya. Kita perhatikan ya. Klaimnya adalah saya ingin belajar banyak. Mari kita saksikan, teman-teman. Saya di sini mengatakan saya adalah orang yang ditanya. Artinya saya menyampaikan apa yang saya pelajari. Itu klaim saya. Kan? Sesuai dengan narasi awal. Saya bukan dosen. Saya tidak pernah. Saya adalah seorang apologet Islam. Saya kan di room saya ini kita perkuliahan. Berarti kan kakak dosen. Ini orang nih ngomong apa sih? Lu ngomong apa sih? Gue ngomong apa dari tadi? Gue nggak ngerti. Lu ngomong apa serius? Sejak kapan gue ngomong? Kita di sini belajar dan mengajar. Belajar itu ndak harus di fakultas. Tetapi tempat belajar itu salah satunya disebut dengan fakultas. Dosen tuh ada. Nih Bang Ardiansa dosen. Lu kalau ngomong tolong dikutip dengan sempurna omongan orang biar nggak jadi fitnah. Jangan disimpulkan aja omongan orang yang nggak pernah diomongkan orang lain. Tukang fitnah itu namanya, pelintir kata-kata orang. Sudah lanjut ya. Jadi kalau menurut kakak kan, boleh saya simpulkan bahwa kitab suci kakak kan sudah lebih sempurna lah ya, lebih sempurna sudah. Nah lihat nih, lu nyimpulin, gua nggak pernah bilang begitu. Tidak ada lebih sempurna. Kalau ada lebih sempurna, artinya ada kitab lain yang sempurna. Al-Quran sempurna sebagai kalam Allah. Ini orang kadang-kadang pengen gua getok kepalanya serius. Udahlah ngomong sendiri, cocokologi, nggak punya data, katanya tanya, katanya belajar, tapi lu menyimpulkan kata-kata orang yang tidak pernah orang simpulkan. Ngadi-ngadi lu kalau gue jadi dosen lu, gue jambak, lu suruh turun keluar, lu serius. Membandingkannya antara Al-Quran dengan Alkitab, berarti tak terbandingkan. Al-Quran begitu. Kalau lu mau membandingkan, mohon maaf, gue merasa terhina ya. Sebagai orang Islam, gue merasa terhina antara Al-Quran dibandingkan dengan Bible. Lu kalau mau ngebandingin, tolong bandingin hadis doif dengan Bible. Serius. Gue nggak terima Al-Quran gue dibandingin sama kitab lu. Al-Quran tak terbandingkan dengan kitab manapun. Maaf ya, sorry ya, gue ngerasa terhina nih. Oke. Al-Quran itu kalam Allah, kitab lu karangan manusia. Enak aja lu nyama-nyamain kitab kita. Uni kan harus butuh pengertian juga, Uni. Jangan memaksakan. Kok butuh pengertian? Sejak kapan gua butuh pengertian? Di sini bukan tentang mengerti dan tidak mengerti. Di sini kita bicara tentang akademisi, secara esensi dan secara terminologi dan etimologi. Enak aja. Al-Quran bisa pincang kalau tanpa hadis, ya kan? Siapa yang bilang? Coba tunjukkan kalau Al-Quran tidak bisa dikatakan Al-Quran tanpa hadis. Dijelaskan, tolong surat hadis Bukhari 4471. Coba jelaskan sendiri. Coba sebutkan hadis tersebut dan apa korelasinya dengan tema Al-Quran bisa pincang tanpa hadis. Kalau ngomong satu-satu kalian Kristen, kalian saya izinkan bertanya, tapi satu-satu hargai kawan Kristen kalian yang lain. Laskar hargai kawanmu, Mangrove hargai kawanmu. Kristen satu-satu kalian, jangan menkeroyokkan. Kalian aja nggak saling menghargai kalian ini loh. Satu-satu. Masa perempuan Laskar di-mute dulu ya. Izin, sebentar, jangan ngomong. Bang Hector Kristen atau Muslim? Muslim lu itu. Saya Kristen, tapi saya nggak suka kalau main keroyokan gini. Yang adil-adil aja, jangan adu otot. Makasih lah, makasih lah. Di-mute dulu lah ya. Makasih Bang Hector ya. Bang Laskar di-mute dulu, Bang Laskar ya.
pertanyaan saya belum nyampe loh, Bang. Ntar di mute dulu, brother, di mute dulu aja ya. Nanti ganti-gantian sebentar, Anda bertanya lagi. Sekarang siapa yang mau maju, Bang Hector atau Bang Bertanya Coba aja Bang kalau Hector seandainya. dulu. Kalau mau diskusi mau diskusi angkat tema. Kalau mau bertanya tanya aja di awal dengan kalimat tanya. Saya mau tanya. Silakan. Kepada Uniripa, tolong jelaskan saya surat Maryam 44. Surat Maryam 71 sama hadis Bukhari 4471, apa korelasinya dan konteksnya kemana itu? Tolong dijelaskan. Surat Maryam 71. Tolong ya, sebelum mengkorelasikan sebuah Al-Quran dengan hadis, saya tidak mau ada yang menyimpulkan. Kalau tidak terkorelasi, jangan paksa terkorelasi. Saya mau tunjukkan hadisnya, kita pelajari dulu hadisnya. Apakah sahih, apakah hadisnya doif. Al-Quran itu jelas, tidak ada pertentangan antara umat Islam, apakah sahih atau doif. Mari kita bahas. Surah Maryam ayat ke-71, ya, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makhdiya. Artinya di sini tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewati sirat atau di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Apa mau yang ditanyakan? Saya bacakan tafsir wajiznya di sini. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa setiap manusia itu akan pasti, semua manusia akan melewati sirat, karena ini adalah fase untuk menggapai fase kehidupan setelah kematian. Dalam Islam itu kami memiliki pengetahuan, diberitahukan fase kehidupan ada yang namanya meninggal. Setelah meninggal ada fase namanya alam barzah atau alam kubur. Kemudian ada fase masa hisab. Masa hisab ini nanti akan ada juga fase kami melalui sirat, yaitu jembatan yang dipercayai untuk mencapai surga ataupun neraka. Maka setiap manusia memang harus melewati sirat ini. Tidak ada yang tidak melewati, termasuk Tuhannya kalian, yaitu Nabi Isa atau Yesus. Lanjut. Hadis Bukhari-nya telah akan disebutkan, karena banyak hadis yang berseliweran yang dirubah-rubah karena banyak orang yang mendustai perkataan Nabi Muhammad SAW. Saya mau kaji hadis dulu. Silakan tunjukkan kamu ambil hadisnya dari website mana, kitab apa. Saya mau tahu. Hadis Bukhari 4471. Kalau saya sendiri untuk hadisnya dari kitab apa saya nggak jelas. Yang jelaskan itu sumbernya dari maaf, gitu. Nomor hadis itu nanti tergantung kepada aplikasi website, kemudian kepada kitabnya. Ya, ini merujuk kepada kitab Sahih Bukhari. Hah? Kitab Sahih Bukhari. Itu saya kan Kristen nih, saya nggak paham. Nah, gitu. maksud saya Anda dapat dari mana informasinya biar saya selidiki. Dapat informasi dari mana? Baca aja kelewat. Iya, dari mana dibacanya, brother? Biar saya selidiki. Emang hadis Bukhari itu hadis apa sih? Maksudnya gimana sih? Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih, hadis yang di dalamnya Sahih. Kitabnya ada, websitenya ada, linknya ada. Tapi banyak orang-orang yang mendustai dengan cara merubah-rubah. Banyak contoh, ada website orang Syiah kah, orang Kristen kah, itu ada. Kita sudah banyak dapat. Contoh dengan hadis Mutiara, hadis Maryam, entah apa-apa itu. Nah, yang saya tanya, Astagfirullahaladzim. Saya ingin tahu dulu kamu itu dapat hadis dari mana, biar saya cross check. Ada tidak pertukaran matan di situ? Ada kesinambungan sanad tidak atau di situ? Saya ingin biar umat Islam tahu bahwa kalian dapat hadis dari mana gitu loh. Ini namanya dalam sistematika akademis, ini namanya validasi data. Kita mau verifikasi, ini kamu dapat dari sumber terpercaya atau tidak. Dalam ranah perdosenan, perguruan, perakademikan, tanya Bang Ardiansah tuh. Kamu kalau bawa jurnal, itu ditanya itu daftar pustakannya dari mana. Ya, saya menurut Uni kalau lebih yang saya nggak mau mengomentari sesuatu yang tidak ada literasinya, brother. Saya ini seorang mahasiswi. Saya diperintahkan oleh dosen. Mana ya itu dipakai. Lah, yang mana saya mau lihat dulu. Kamu bawa yang mana? Sahih atau tidak saya mau lihat. Ayo, Cik, perlihatkan kepada saya. Kitabnya apa? Coba, ayo. Jangan-jangan kamu bikin kitab yang mana? Loh, ya dari yang Sahih kitab Sahih Bukhari lah. Kitab Sahih Bukhari. Ya dari Sahih aja. Ya kalau nggak apa-apa. Nah, kalau kamu mau minta kitab Sahih Bukhari, mari kita lihat nomor berapa.
Coba dikonfirmasi ya, validasi dengan itu, dengan 4471 itu sahih apa enggak? Kata dari si A, si B, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ya, ini kan saya cuma minta kamu kan aku begini brother, saya ini seorang pelajar mahasiswi yang sangat skeptis dengan orang Kristen. Jangankan dengan kalian Kristen, dengan umat Islam saja saya tidak terlalu percaya. Karena dalam Islam itu kami tidak boleh wala tukadzab wala tusaddiq. Jangan menerima, jangan membenarkan, jangan mendustakan. Informasi itu kalau kita masuk dalam konteks keilmuan, itu kita harus selidiki. Kamu dapat informasi dari mana? Biar kami belajar. Oh, umat Kristen ternyata dapat dari literasi orang lain. Oh, ternyata ini tidak ada. Maka ini akan masuk ke ranah kajian kami. Ini penting buat kami biar kami tahu kalian itu dapat belajar Islam itu dari mana sih? Dari sumbernya asli atau sumber palsu? Atau kalian belajar dari penghujat Islam, biar kami tahu kalian itu belajar Islam dari mana gitu loh. Saya minta tunjukkan kamu baca kitabnya dari mana, website, link, tunjukkan linknya, saya mau cross check gitu loh, biar sama-sama kita belajar di sini. Kan saya sudah bilang sini ya, apa nama linknya, apa nama websitenya, biar tahu orang awam gini, saya tahu mana ya yang sahih, Allah, ya udah kalau gitu ngapain kamu bahas, kamu belum baca dengan benar, kamu belum mengkajinya. Ya berarti kamu belum mengkajinya benar-benar kan? Menurut Uni kan sahih yang mana coba? Apa yang mau saya menurutkan? Saya nggak lihat hadisnya. Ya, coba dijelas. Kok saya berpendapat atas sesuatu yang saya tidak lihat? Menurut Uni mengerti. Hadis sahih itu hadis yang mengikuti standar yang termaktub dalam kitab. Hadis sahih hadis yang masuk dalam kitab sahihnya Imam Bukhari. Ya, sekarang menurut Ina yang sahih aja. Saya butuh dari sahih nggak apa-apa. Ya, yang sahih banyak ribuan. Konteksnya yang sama kan? Ribuan, brother. Masa saya sebutkan hadis sahih dari nomor 1 sampai ke nomor 7.000-nya, matilah aku. Oh, gitulah. Ya wes lah, nggak apa-apa. Hadis banyak lah. Jangan kejang lah Uni. Loh, ini bukan aja, kejang. Cuman. Anda baca ya, Anda baca. Bahkan dalam kitab Anda, saya tuh kalau saya Kristen, kalian Kristen, diajarkan untuk keras kepada orang dewasa. Baca dalam kitab Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Kalian bukan anak kecil lagi yang harus disuapi cara makan. Ini loh suapin makannya ya dek, anakku. Enggak, kalian orang dewasa. Masa gitu aja kalian nggak paham validasi dan verifikasi? Kalian sekolah kan? Masa kalian nggak ngerti? Katanya di ruang dialektika, gimana sih? Masa saya harus ngajarin lagi cara belajar dari literasi kelas 2 SD loh? Materi literasi itu diajarkan di kelas 1 MI loh. Oke, Uni satu lagi. Kalau Quran tanpa hadis, apakah Quran pincang apa enggak? Enggak lah. Al-Quran tetap sempurna sebagai kalam Allah. Al-Quran tetap sempurna sebagai hukum Allah. Tidak ada kepincangan Al-Quran tanpa hadis. Uni kan mengerti nih. Uni kan biasa sering baca Alkitab. Saya tahu. Uni itu belajar ya. Alkitab bisa validasi diri sendiri. Sekarang kenapa Quran tidak bisa memvalidasi diri sendiri? Oke, saya jawab. Saya tanya klaim kamu. Tunjukkan validasi bahwa Bible-mu adalah Bible sendiri. Tunjukkan siapa penulis Bible menurut Bible. Jawab. Bukan, selama ini Uni pernah lihat. Ya. Si guys, klaimnya adalah Bible bisa memvalidasi dirinya sendiri. Saya tanya, siapa penulis Bible menurut Bible? Kalau penyampai Al-Quran menurut Al-Quran bisa saya tunjukkan. Saya sudah bacakan ayatnya tadi, bahwa ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Itu validasi dari Al-Quran sendiri. Maka tolong validasi bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri menurut Bible, atau menurut perkataan Yesus yang termaktub dalam Bible. Validasi bahwa kitab suci kalian itu, kitab Matius, Markus, Lukas adalah kitab suci menurut kitab kalian. Kalau Al-Quran jelas validasinya, Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalikal itu kitab, ini kitab, terserah, merujuk kepada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan dalamnya. Raiba fih, saya nggak suka dipotong-potong kalau lagi menjelaskan. Saya nggak suka diatur. Kok singkat? Menurut Anda penjelasan kok singkat? Kok penjelasan sesuai dengan mau kalian? Maksud saya, kalau kalian tidak suka dengan cara diskusi umat Islam, ngapain kalian di sini? Kalian ditanya muter-muter sampai ke Golgota, ke Yerusalem. Giliran saya pakai data. Kalian yang ngatur-ngatur saya. Kenapa saya harus ngikutin kamu, Laskar? Laskar, pertama, kamu siapa saya sehingga saya harus mengikuti kamu? Waduh, udah cerah ini Mas Adi. Enak aja ini orang. Jawab dulu. Saya adalah narasumber di Komar ini. Saya narasumber. Saya Unirifa. Saya seorang muslimah yang tidak membiarkan penyesatan. Saya Unirifa, seorang apologet Islam dari mahasiswi pendidikan agama Islam yang berkuliah di Fakultas Unkla. Uni konsisten dong.
Uni kenapa nggak konsisten? Apa nggak konsisten? Saya menghadapi temanmu yang barusan ngomong, Mangrove. Hei, kalian Kristen aja nggak saling menghargai. Kamu ngomong, temanmu ngomong. Kamu biarkan temanmu ngomong. Lalu kamu bilang saya konsisten. Saya menanggapi dua orang sekaligus di sini yang mulutnya dari tadi tidak berhenti. Seperti itu. Bukan Uni, maksudnya Anda sendiri nggak konsisten. Kenapa tegang ya? Maksud aku santai aja kayak. Hei, Ibrani, kan baca kitabmu. Saya ini mengikuti kitabmu nih. Saya lihat ya. Nih. Saya tahu Anda benar. Cuman caramu loh. Cara orang Islam tuh begitu perempuan. Masa saya harus kelemar-kelemar? Iya, Bang. Nanti birahi kalian. Saya nggak mau kalian birahi kepada saya. Wajah saya yang manis ini. Wajah saya ini, dengar ya. Ini moncong siapa diturunkan? Turunkan silahkan ini, nggak ada otak ini memang. Ngomong satu-satu ngantri. Ya, Mas Ardi ya. Dengar ya. Jelaskan turunkan Fandi nggak ada otak ini orang. Anak ini nggak ada otak. Anak ini nggak ada adab, nggak ada otak, nggak ada ilmu. Turunkan. Pertama, anak ini nggak ada otak. Kenapa saya bilang nggak ada otak? Kawannya Kristen ngomong dipotong sama dia. Padahal kawannya si Mangrove Kristen loh. Jangankan kita sebagai umat Islam, jangankan saya sebagai narasumber pembicara di sini. Kawannya Kristen aja dia nggak hargai di sini. Itu mau kita biarkan dia bicara tuh. Ngomong keluar dari topik. Nah, saya harus keras. Karena kalian dari tadi tuh nggak ngerti maksud saya. Yang bertanya nggak ngerti, saya tekankan, saya keraskan. Ini mengikuti kitab kalian, Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Lah, nah, saya sebagai seorang muslimah nggak boleh kelemar-kelemar di hadapan kalian. Mohon maaf, wajah saya ini menunjang, wajah saya ini terlalu manis. Nanti kalian birahi kalau saya, iya bang, gini loh bang, Al-Quran itu kitab birahi kalian nanti. Oke, baik ya, saya masuk dulu sedikit teman-teman yang baru bergabung, yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap layar. Jangan lupa juga teman-teman di voting ya. Pilih Komal Fandi Ahmad di Mesia, linknya itu mesia.org. Nanti teman-teman kalau mau voting di situ ada Komal Terakademik. Kategorinya itu banyak ya. Nanti teman-teman tengok saja. Kalau ada Komal saya, foto saya Fandi Ahmad, teman-teman vote. Nama linknya itu mesia.org. Silakan Uni, mungkin mau disampaikan kepada teman-teman juga biar teman-teman yang lain tahu. Jangan pilih Fandi, dia terlalu banyak apanya nominasinya guys. Dia apologet muda terkeren, dia juga host terasik, dia juga ruang diskusi yang terakademik. Janganlah, jangan kalian vote dia. Kalau bisa dia kalah, ngapain dia menang? Dah, makasih. Udah, itu aja. Baik, oke teman-teman Kristen silakan kirim permintaan ya. Yang Kristen, kalau yang Muslim tahan dulu. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen, kita upgrade dulu teman-teman Kristen yang mau naik, supaya kita mungkin bisa menemukan kawan-kawan Kristen itu yang lebih kompeten dalam menjawab. Yang noise di mute ya. Cu. Kalau tidak bisa kondusif tempatnya ya dibawa aja dulu, brother. Adiansa, oper handle dong. Tema kita kitab suci, ini materi Bang Adiansa. Aku makan dulu lah. Bang Adiansa besarkan lah Pandi. Ini mau makan dulu, nanti kurus nih nanti. Aku mau bertanya Oliva. Boleh? Apa Richard? Enggak, tobat-tobat juga si Richard. Ini apa pertanyaanmu? Apakah Nabi Muhammad berdosa? Gitu. Adiansa, kamu diam dulu Adiansa ya. Aku mau ngetes ini Uniriva ini. Tunggu. Besarkan Uniriva. Tolong besarkan aku dulu. Sebelum dia ngetes aku, besarkan aku dulu. Oke. King Richard mau ngetes saya? Ya, aku mau ngetes. Tunggu, saya mau tanya. Kredibilitas kamu apa ngetes saya? Kan kamu di sini kan judulnya Kristen bertanya. Oh, ya, bukan Kristen mengetes. Sorry, Kristen bertanya itu Kristen belajar, bukan ngetes. Saya mau tanya, kredibilitas kamu apa? Ya, aku sebagai orang Kristen untuk bertanya. Di sini bukan ngetes. Di sini tempat bertanya. Bertanya itu bukan ngetes. Bertanya itu adalah bertanya untuk belajar, saling mengedukasi, saling mentransfer knowledge. Lu ngetes gua kredibilitasnya apa, Bang? Aku mengetes. Gak punya kredibilitas. Pertanyaanku akademisi. Saya akan sangat senang sekali dites asal orang itu lebih berilmu dari saya. Dan cara menunjukkan dia berilmu, yang pertama ada tunjukkan kredibilitas Anda. Lu siapa? Dosen mana lu? Aku orang biasa aja kok mau bertanya. Nggak boleh. Masa orang biasa mau ngetes orang yang luar biasa? Ya udah, nggak usah ngetes. Aku bertanya nih. Gitu dong, bertanya untuk belajar. Oke. Lu nggak tahu, Cat. Uniriva lagi lapar. Lu nggak tahu dimakan pula lu ntar. Diam. Oke. Aku bertanya ini. Kamu kan mahasiswa ini Uni
Unirifa mahasiswa. Mahasiswi. Bang Richard, salah itu Bang Richard, mahasiswi. Antara mahasiswa mahasiswa. Lu ya nggak bisa bedain cewek sama cowok lu ya. Lu ya, Richard, dengar Richard. Antara cewek sama cowok aja lu nggak bisa bedain. Mahasiswa aja lu nggak bisa bedain. Kena lagi. Kentil lu nanti. Oh jangan, gue lagi lapar ya, gue mau makan. Gue oper handle sama Bang Ardiansa, maksudnya biar Bang Ardiansa ngobrol sama Bang Hector. Bang Hector tuh luar biasa tuh. Dari tadi dia diam, tadi dia menunggu waktu. Gue harap nih diskusinya ilmiah nih sama Bang Hector. Mungkin walaupun tidak ilmiah, tapi diskusinya beradab nih. Bang Hector luar biasa. Gue acungin jempol. Allah bilang gue mahasiswa. Lu pikir gue ada jakun? Iya, kan nggak usah ya. Bertanya nih. Rifa ya, ini sejarah ya, sejarah. Bentar dulu Bang Richard, di mute dulu ya Bang Richard, sebentar. 1 menit, 1 minute, please 1 minute. Oke, 1 minute. Di mute dulu Bang Richard. Oke, yang kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Sekali lagi, untuk kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan untuk naik, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Narasumber kita sudah ada yang ahli di bidangnya, Bang Ardiansa dan Unirifa. Silakan kasih kesempatan kepada kawan-kawan Kristen yang hendak belajar naik untuk bertanya. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman. Dibuka link mesia.org, cari Komal Fandi Ahmad, tekan vote. Sebentar sedikit lagi saya naikkan dulu kawan-kawan Kristen. Yang Kristen naik. Bang Cendana ini Kristen atau Muslim? Bang Hector itu waktu beliau itu dari tadi menunggu antrian bicara. Ya Bang Cendana dibuka mute-nya Bang. Itu signalnya merah loh. Bang Cendana. Oke, halo Unirifa, how are you? Kristen Bang Cendana. How are you Unirifa? Bang Cendana Kristen atau Muslim brother? I am fine, thank you. And how about you? I'm Christian. Ya, di mute dulu Bang ya. Good for you. Yes, good for you. Silakan Bang Richard. Bang Richard, kami kasih kesempatan kepada Bang Richard, silakan. Sebentar. Aku potong bentar. Aku potong bentar aja. Unirifa, tahu nggak Uni? Pas waktu aku buka mesias.org kan di situ kan banyak tuh, bukan cuma Bang Fandi, tapi Bang Fandi kan ada di atas tuh. Wah, aku vote tuh Bang Fandi. Aku vote. Terus kemudian di bawahnya juga ada tulisan vote. Aku vote lagi. Terus di bawahnya ada tulisan vote. Aku vote lagi gitu. Kan? Adil kan? Bang Ardiansa, ini nggak mau dibikinin akun author nggak? Mau banget dong. Ya aku kasih ya. Aku bikinin akun author. Oke, thank you. Lanjut. Nanti fotonya di AI ya, di AI atau foto asli? Ini kan ada template Ardiansa menjawab. Itu foto KTP itu atau foto ya AI aja lah biar sama-sama bagus ya. Dulu Bang Richard, aku kasih kesempatan dulu Bang Hector. Anda tadi baru naik, Bang Hector dulu lah. Silakan Bang Hector. Minta email ya, Bang Ardiansa minta email ya. Minta email kirim ke WhatsApp. Aku kirim. Sama wajahnya yang paling ganteng ya. Dulu kasih kesempatan Bang Hector, silakan Bang Hector. Yang duluan naik Bang Hector tadi Bang. Bang Hector duluan. Duluan Hector naik baru Anda. King Richard besok. King Richard. Aku duluan. Udahlah aku duluan ya Hector ya, aku duluan ya. Udah Bang Hector baik itu. Ya udah siapa aja terserah, saya belakangan aja. Belakangan dia. Gitu. Makasih Bang Hector. Ini aku mau tanya sejarah ini. Ini orang Kristen beneran ini orang Kristen abal-abal ini. Oke, gini Rifa. Oke, diam ya. Rifa. Ntar dulu Bang King, ntar dulu ya sedikit. Saya mau ngomong sedikit dulu ya. Ntar Bang King. Ntar sedikit aja. 30 detik. Oke, teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap layar teman-teman, dikencangin tap-tapnya. Yo bisa yo. Oke, dikencangin. Jangan lupa kita kalau sudah 200k sudah kuat Komal ya. Teman-teman jangan lupa di tap layar. Sedikit lagi 10 detik lagi Bang Richard. Jadi teman-teman di mesiah.org itu teman-teman buka, masuk, terus cari Komal Fandi Ahmad, tekan di bawahnya lagi Fandi Ahmad, tekan vote ya. Di bawahnya lagi tekan lagi vote ya teman-teman ya. Makasih banyak. Silakan Bang Hector, saya kasih kesempatan kepada Bang Hector untuk bertanya. Tadi Hector udah ngasih ke aku, Fandi. Iya. Oh, sorry, silakan. Kamu tuh curangnya Fandi ya. Iya Richard. Ya udah. Silakan Bang Richard. Awas lu gue pecat jadi host lo.
Oke, silakan Bang Richard. silakan. Bang Ardi, tunggu Bang. Bang Ardi itu yang saya WA itu Bang Ardi sudah. Pandi kurang ajar. Pandi dulu Bang Richard. Aku lapar Pandi. Cepatlah Pandi. Ini lapar nanti Bang Ardi yang itu Bang Ardi. Siap mau makan ini sini. Buatkan Bang Ardi. Gue mau makan Pandi. Ntar gue kurus ya. Iya udah Richard. Iya udah. Berat di mulut. Ya. Harusnya ini Ardiansa sih, tapi nggak apa-apa lah, biar muridnya dulu lah. Udah gue muridnya Ardiansa, maju lu. Ya udah, Ardiansa kamu diam Ardiansa. Jadi gini. Orang bawel banget ya. Sejarah ya. Jangan lupa tap layar teman-teman ya, di tap Pandi, ya. gue mau makan Pandi. Udah ya. Oke, jadi Rifa, Al-Quran pertama kali dikanonisasi kapan? Ya, terus di situ ada 4 penulis Al-Quran. Salah itu Bang King, kanonisasi. Iya, itu yang benar. Ya udah. Bang Ardi sudah makan Bang Ardi? Bang Ardi sudah makan? Bang Ardi sudah makan? Pandi, kamu tuh cerewet banget sih. Dengar. Pandi biar cepet Pandi, aku makan. Terus di situ kan ada 4 penulis Al-Quran, ya. Kemudian di Al-Quran ada 2 ayat yang hilang, ya. Ada 2 ayat yang hilang. Rifa pasti tahu 2 ayat yang hilang itu. Kenapa tidak dimasukkan di kanonisasi di Al-Quran? Ya, penulisnya adalah Ubay bin Kaf. Apalah ini lu kalau tanya-tanya Ubay bin Kaf, sejak kapan ada sahabat Rasulullah penulis Al-Quran Ubay binAf? Gua tampar, gua ganteng lu nanti. Lu nanya-nanya aja. Tidak ada Ubay bin Kaf. Ubay bin Kaf. Diam lu. Aku bacain ya penulis Al-Quran ya. Ada 4 orang. Richard, mau tanya-tanya. Gua lapar lu. Gua telan lu bunuh-bunuh nanti lu. Gua telan kepala lu nanti. Gua nanya-nanya doang. Menjelang sore. Nanya, disuruh nanya malah ngejelasin yang nggak tahu lu jelasin. Ini penulis Al-Quran ini. Di Al-Bukhari 5003. Ya. Al-Bukhari 5003. Ini orang emang cari gara-gara. Adalah aku baca ya. Ubay adalah seorang yang mencatat dan menyusun Al-Quran. Ubay bin Kaf. Ubay bin Kaf. Ini orang nyebelin Kak Titis. Ini nyebelin banget Kak Titis. Iya Wawa. Iya Wak, keguguran aku nanti Wak. Ya Allah, bayi, sayang, maaf ya. Baby, tenang sayang. Ubay adalah seorang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah. Ya, di sini dikatakan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah. Iya, habis dimakan. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi? Anas menjawab ada 4 orang. Iya. Aneh kali waktu ini Wak. Ada 4 Cepet, orang. lu bertanya atau ngapain sih Normi? Makanya dari tadi mendingan Bang Hector duluan, gue lagi lapar. Lu nanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apakah? Bertanya. Rifa, kamu jangan kabur. Gua colok mata lu, Dia tuh kan jangan ngeles. Bertanya. Ini akun Pandi, naikkan akun ini satu lagi nih, rusak akun ini nanti Pandi. Ini orang enggak jelas kau. Yang hilang tahap apa yang kata kau? Halo, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang brother, di mute dulu lah. Kasih kesempatan kawan-kawan Kristen yang lain. Kenapa kalian ini? Bang Pandi ada tamu dulu, sapa dulu Bang Pandi. Siap. Kenapa dia? Gak bisa kan, agak berat memang. Sekarang aku tenang. Burung merpatinya ditenangkan dulu Bang Richard. Tenang dulu Dan. Itu Uni lagi ganti akun, takut akunnya kena. Makanya dia ganti akun dulu gitu. Tenanglah, positive thinking lah. Roh Kudus itu memberikan kita hidayah itu untuk positive thinking. Jangan tidak positive thinking. Jangan negative thinking gitu loh. Mau. Kita tunggu dulu Uni, dia ganti akun. Tenanglah. Ya, oke. Sabar, King Richard sayang, sabar. Gak ada yang berat kalau kecuali datanya, Bang King, kecuali datanya abal-abal. Bentar Uni ini mau naik Uni. Kecuali datanya abal-abal, nggak bisa.
Udah aku jambak nggak bisa Uni Rifa. Ini kecuali saya tidak ikuti. Uni, mana Uni? Silakan Uni. Udah aku jambak nggak bisa. Mana? Judulnya tadi mana? Judulnya tadi. Diam dulu semua, diam dulu. Saya lagi atur Uni ini mau naik. Oh iya, mananya oke, kalian saya diam. ini? Oke, saya diam. Sabar dulu lah, tunggu dulu. Uni udah aku unfollow. Coba unfollow Uni, unfollow. Di unfollow supaya bisa naik, berarti dia kabur tuh. Richard, diam dulu, nggak usah mulut-mulut perempuan lah. Cukup satu saja perempuan di sini. Janganlah dengan Anda ikut juga. Kayak mananya? Mana tadi Uni, mana tadi? Di bawah akun tadi. Privat. Ini kecuali unfollow baru bisa muncul di sini anunya, daftarnya. Mana Uni? Uni privat akunnya Uni, privat Uni, Akun Uni 03 itu privat. Enggak, itu keblokir itu. Keblokir. Ya, ke Bennett Uni Rifa mungkin akun yang itu. Oh, ke Bennett. Oke. Coba dicek lagi Uni. Udahlah kabur dia, udah. Hati-hati kamu aja. Loh. Kok ini fitnah suka sekali Kristen ini fitnah. Yang ini gimana? Aman. Ayo dah. Ya, coba Uni Rifa naik dulu nih. Uni naik Uni. Ya udah nih. Naik Uni. Udah ya. Bertanya Richard. Si Richard kalau nggak bertanya, gue telan nih bulat-bulat kepalanya si Richard. Ya, udah jelas pertanyaan aku kan? Apa pertanyaan kau? Tuh, waduh, kok pura-pura nggak tahu lagi? Aku ulang lagi. Ini orang emang udah GJ lama-lama ya. Gue untung aja nggak jadi dosen loh. Kalau sempat gue jadi dosen, gue pecat lo jadi murid ya. Aku ulang lagi ya, Host. Ini pertanyaannya, kapan Al-Quran pertama kali dikanonisasi? Oke. Ada 2 ayat yang hilang dari Al-Quran. Ya elah, diam, udah gue jawab. Ini orang bacot. Lu emang gak layak diajak diskusi serius. Sumpah lu gak layak dianggap manusia juga gak layak, tau gak sih? Lu udah tua, dewasa, laki-laki lagi. Lu menghadapi gua sebagai perempuan. Gua gak menunjukkan sisi feminis gua di sini gua laki atau perempuan. Nah, setidaknya lu tunjukin kalau lu laki gitu loh. Lu laki lo Richard. Ini bini lu stres lu ngadepin lu kayak gini loh. Gua kan jawab tapi lu diam, lu bacot. Gimana mau ngejawab? Ngomong mulu. Pertama lu udah salah, pertanyaan lu salah. Sejak kapan Al-Quran dikanonisasi? Lu ngerti nggak arti kanonisasi? Kanonisasi itu bahasa bukan bahasa Al-Quran. Kami tidak mengenal istilah kata kanon. Kanon itu artinya memilah-milah. Nih ada 10 ya lembaran kertas. Diambil salah satunya. Oh ini kayaknya Al-Quran. Ini bukan. Nggak ada istilah begitu di Al-Quran. Al-Quran itu walaupun gua tetap nggak sepakat ya. Kata kodifikasi itu bahkan lebih tepat dipakai untuk Al-Quran. Walaupun gua nggak sepakat pakai kata itu. Al-Quran itu dikumpulkan, bukan dikanonisasi. Pertanyaan lu aja udah salah lu, apalagi lu menjawab lu. Bertanya aja udah nggak bisa. Diam. Nih orang nih emang nggak ada otak lama-lama nih. Giliran kita tanya, ini orang emang nggak ada otak. Gimana coba? Gua lagi lapar. Masya Allah, nggak tahu kanonisasi. Ini orang emang gak ada otak ya. Ini gue kasih literasi deh. Emang gak ada otak lama-lama nih orang. Nih bapak-bapak satu ini emang dari dulu gak berubah-ubah loh cara diskusinya. Nyorocos. Tujuan lu diskusi buat apa sih? Menang-menangan, kalah-kalahan. Gak akan ada umat Islam yang jadi Kristen kalau model lu kayak model perwakilan Kristen kayak lu. Gak ada. Serius. Minimal orang-orang ateis yang walaupun mereka gak punya akhlak, mereka tetap akan jadi Islam karena gue pakai data bicaranya. Minimal ada data kalau ngomong, coy. Udah jawab. Oke lah, gue bilang orang gak akan ada Islam karena akhlak gue, tapi karena apa yang gue sampaikan ini bisa jadi orang Islam loh. Karena apa? Gue pakai data universal. Lu nggak ngerti, lu sendiri nggak ngerti kanonisasi. Ngomong lu, bacot lu. Apa arti kanonisasi? Apa dari mana definisi etimologinya kanonisasi apa? Kanonisasi itu distandarkan. Nah, distandarkan artinya dipilih. Nah kan PA kan, terus salah gua di mana? Ya naskah-naskah kuno. La ilaha illallah, ini disusun. Sejak kapan menstandarkan dengan mengumpulkan itu sama? Aduh, katanya masih. La haula wala quwata illa billah. Sejak kapan mengumpulkan dengan menstandarkan itu sama? Ketawa lagi lu. Hah, ketawa lagi dia. Aduh, kamu benar-benar katanya pinter sejarah. Gimana sih kanonisasi aja nggak paham. Kanonisasi itu menstandarkan karena itu berasal dari kata bulu, sebuah bulu sebagai ukuran atau mistar. Ya, ini orang ini makan apa nih orang nih ya? Dengar loh. Boleh aku ngomong sedikit? Siap. Udah, ini mau jawab dulu. Ini mau jawab dulu. Ini penting harus dijawab.
Siap Bang Andi, siap. Al-Quran itu tidak dikanon. Al-Quran itu dikodifikasi alias dikumpulkan. Kapan pertama sekali Al-Quran dikumpulkan? Sebenarnya Al-Quran itu sudah ditulis dan dihafalkan di zaman Rasulullah. Makanya ada suhuf Ibnu Mas'ud, suhuf Ubay bin Ka'ab, suhuf dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu suhuf lembaran-lembaran. Belum berbentuk sebuah mushaf. Kenapa? Mushaf itu definisinya secara etimologi adalah adanya sampul yang ada lembaran-lembaran yang diapit oleh dua sampul. Mushaf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Kertas-kertas itu kalau lu pegang itu jadi suhuf. Para sahabat sudah punya suhufnya masing-masing. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud sudah punya, udah ditulis dan dihafalkan di zaman Rasulullah. Ngerti nggak lo? Ngerti lo Richard? Nah, kapan Al-Quran pertama sekali dikodifikasi dalam sebuah mushaf? Nah ini pertama sekali itu setelah Nabi Muhammad wafat. Ini kena. Tidak. Ini kena itu. Kenapa? Kena Ben? Kena, ya kena. Di sini ada daftarnya tadi tertulis. Coba tengok. Turun lagi dah. Udah nggak apa-apa, kena nggak apa-apa. Artinya. Ya, baru naik lagi karena berbahaya akunnya. Soalnya akunnya berbahaya. Bang Ardi, lihat Bang Unirifa ya Bang Ardi ya. Oke. Silakan naik kembali Uni ya. Itu bahaya akunnya. Aku mungkin mau sekaligus tunjukkan caranya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau voting, teman-teman perhatikan ya. Untuk kawan-kawan muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman itu buka Google atau Chrome, terus telusuri. Teman-teman ketik mesiah.org. Mesiah, gelap kali bah. Nih, mesiah.org. Ini kelihatan kan? Mesiah.org. Terus teman-teman masuk. Setelah teman-teman masuk, ini kan masuk mesiah.org. Terus teman-teman scroll ke bawah. Nih kan mesiah.org. Setelah masuk, teman-teman cari event, scroll paling bawah. Supaya jangan kita ulang-ulang, ini ada muncul event. Kalau sudah muncul event, teman-teman klik masuk. Nah, setelah muncul, ini ada nominasi Qomal Terakademik. Ada foto Fandi Ahmad di situ, teman-teman klik vote. Terus selanjutnya ada Qomal Terseram untuk Oten. Ada Papalopo, ada Nora, ada Blokir, ada Raja Dolar, ada Bang Dalbo. Aku klik Bang Dalbo semalam. Terus nominasi Qomal Tergokil ada Singa Allah, ada Batam Sel, ada Alex, ada Kucang Onyot, ada Apologet Muda. Terus nominasi mualaf terakademik ada Padance, ada Like Faruk, aku tekan Faruk semalam. Ada Andreas, ada Ferry Said, ada Bang Goto, dan nominasi mualaf tercerdas ada Nora Aritonang, ada TikTok, ada Bang Theodor. Tercadas ada Abdul Manaf, brother kita yang baru mualaf, kemarin saya vote beliau. Terus Apologet Muda terkeren. Nah, ini hanya ini kayaknya nominasinya teman-teman. Yang ini aja dipilih ya. Ya, itu di vote. Coba ya teman-teman ya, di vote ya, tag vote. Setelah terus itu, coba ke bawah. Itu kan ada tulisan vote lagi. Vote lagi dong. Nominasi moderator terasik, vote lagi, tag Fandi Ahmad gitu. Enggak, tadi di atas tadi loh, Bang. Udah gitu aja. Enggak, tadi kan di atas ada vote, di bawahnya ada vote lagi. Vote lagi. Mau makan. Oke, silakan Bang Ardi. Udah jam 2. Bentuk sebelum ke Bang Ardiansa, aku oper handle sama Pak dosen dulu bentar. Nah, ini aku akan oper handle kali ini materinya Bang Ardiansa, materinya Bang Jibril, teman-teman. Kalau teman-teman ingin memperdalam critical text atau tentang kanonisasi atau kodifikasi, teman-teman boleh tanya-tanya sama Bang Ardiansa sama Bang Jibril karena mereka punya full data. Insya Allah teman-teman akan makin tercerdaskan. Nah, karena aku mau oper handle sama Bang Ardiansa, jadi aku mau menyampaikan beberapa hal. Teman-teman ya, jangan pernah mau di framing umat Kristen mengatakan bahwa Al-Quran kita dikanonisasi. Tidak pernah Al-Quran dikanonisasi. Al-Quran itu tidak dikanonisasi. Proses kanonisasi itu proses penstandarisasi. Itu terjadinya bukan dipilih, bukan ayat-ayatnya dipilih ya. Tolong, beda dengan Bible.
ayat-ayat oh kitab ini apokrif ini, bukan begitu standarnya. Tapi Al-Qur'an di cara bacanya baru, dialeknya baru di kanun ya, dialek, karena ada beberapa dialek ya, sabah aruf itu. Nah, tapi kalau Al-Qur'an itu sendiri, Al-Qur'an itu telah ditulis pada zaman di Rasulullah. Teman-teman ada di website itu juga secara full, nanti insya Allah akan aku tambahkan, nanti Bang Ardiansa sama Bang Jibril menambahkan juga nanti di poin-poin mana kekurangan aku, nanti akan ada di situ Jibril menjawab, Ardiansa menjawab. Teman-teman nanti kalau ingin mendapatkan jawaban dari Bang Ardiansa, nanti masuk ke web aku, insya Allah Bang Ardiansa punya full materi untuk kita semua. Ini pahala jariah kita bersama-sama teman-teman ya. Nah, terus teman-teman perhatikan, Al-Quran itu dituliskan pertama sekali atas landasan banyaknya para sahabat yang wafat ketika ada perang, kalau tidak salah itu perang melawan Nabi palsu dan melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat di zamannya Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Umar Ibnu Khattab dengan lisannya yang beliau adalah orang yang memiliki ilham, bahkan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah, beliau memberikan ide dan gagasan supaya tidak terjadi kehilangan, karena sudut pandang sebagai manusia, kekhawatiran beliau akan habis nanti penghafal Al-Quran karena perang. Maka beliau menyampaikan kepada khalifah pada waktu itu, yaitu Abu Bakar Siddiq, beliau memberikan pendapat untuk supaya membentuk panitia pengumpulan Al-Quran. Ingat, pengumpulan Al-Quran. Al-Quran sudah dituliskan dan sudah dihafalkan pada waktu itu oleh para sahabat, hanya saja para sahabat dengan tulisannya masing-masing. Nah, pada waktu itu memang keberatan dari Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena hal itu belum pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, walaupun baginda sendiri adalah orang yang menyusun Al-Quran. Ini ada dalil datanya nanti di website aku, kalian akan temukan hadis-hadisnya semua. Nah, kemudian teman-teman juga harus paham bahwa di zamannya Abu Bakar Siddiq tersebut pada abad itu tidak jauh dari wafatnya baginda, karena wafat baginda langsung diambil alih oleh Abu Bakar Siddiq. Pada waktu itu panitia penulisan adalah orang yang menuliskan Al-Quran di zaman Rasulullah. Validator pada waktu itu adalah pemerintahan, khalifah. Bayangkan loh, ini lingkup besar loh. Khalifah validatornya. Yang kedua adalah verifikatornya siapa? Para sahabat kaum Ansor dan Muhajirin yang menghafalkan Al-Quran pada waktu itu. Jadi ini kuat banget. Nah, setelah itu meninggal Abu Bakar Siddiq 2 tahun kepemimpinan sebagai khalifah, disambut oleh Umar Ibnu Khattab. Kitab yang ditulis oleh Zaid bin Sabit ini dipegang oleh Hafsah sebagai putri dari Umar Ibnu Khattab dan istri baginda Rasulullah juga. Kitab mushaf yang dipegang oleh Hafsah, jujur kita akui sudah tidak ada lagi, karena ini masuk ke dalam autograf. Tapi kalau ditanyakan manuskrip awal Al-Quran ada. Nanti Bang Ardiansa itu full data. Manuskrip Topkapi, manuskrip Sanaa. Ya. Nah, yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah itu yang dipinjam oleh Sayyidina Utsman Ibnu Affan ketika menstandarisasi dialek Al-Quran yang beredar pada waktu itu berdasarkan dialek orang-orang yang diizinkan oleh baginda Rasulullah masuk ke dalam kategori dialek sabah aruf, dengan parameternya itu harus mengikuti bahasa Quraisy, tidak menyimpang dari mushafnya Sayyidina Utsman. Ingat, Utsman ini bukan seperti Konstantin yang 300 tahun kemudian nggak kenal Yesus tiba-tiba mengklaim bahwa dia melihat salib di tiang salib. Bukan. Utsman ini menantu baginda. Utsman bukan hanya sahabat plus menantu, tapi juga penghafal Al-Quran. Dia juga kalau dikatakan validator ya bisa, verifikator ya bisa. Dan bahkan Sayyidina Ali dalam sebuah riwayat mengatakan Utsman itu tidak membakar semua suhuf, melainkan atas sepersetujuan para sahabat dan kaum Ansar dan Muhajirin para penghafal. Ini validatornya jelas. Nah, kemudian kalau ditanya surat yang hilang, ayat yang hilang lu aja yang nyari, kita nggak pernah ngerasa ada ayat Al-Quran yang hilang. Kalau emang ada, lu tunjukin ayat yang hilang yang mana ya. Nggak banyak cerita deh lu. Tunjukin. Ya udah cari ayat apa. Kalau saya bisa tunjukin kitab yang hilang di kitab lu. Contoh. Aku tunjukin, aku buktikan. Bentar dulu. Gini, kalau saya bisa minta kalian Kristen, aduh, ini orang emang binatang lama-lama. Ini bukan manusia, guys. Ini bukan manusia, ngomong nggak jelas. Sama Bang Ardiansa lu. Hector aja sampai turun lu gara-gara lu. Teman-teman perhatikan, ada kitab orang Kristen yang tidak ditemukan sampai sekarang ini. Apa nama kitabnya? Kitab Nabi Edo. Saya bisa katakan kitab Nabi Edo. Itu ada dalam kitab kalian.
semua tentang Bani Israel tertulis dalam kitab Nabi Edo. Pertanyaan gua, mana kitab Nabi Edo? Ya, lu tunjukin Al-Quran mana yang hilang. Bang Ardiansa dilanjut ya, saya makan dulu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Tuh kabur kan? Tapi sebelum ke King Richard, bentar ya King. Aku izin sponsor dulu Bang Fandi ya, mumpung banyak orang. Oke, izin teman-teman di bawah. Yang akun yang paling besar itu adalah akun istri saya untuk jualan gamis, baju gamis untuk cewek wanita gitu kan. Insya Allah silakan kalau teman-teman berkenan di follow akun ini Ardi Visa itu, follow, insya Allah silakan dilihat di akunnya itu ya, di bagian keranjang itu dipilih-pilih bajunya yang cocok sekiranya berkenan. Harganya mulai dari 50 ribuan teman-teman, mulai dari 50 ribuan. Beli 2 bonus apa ya? Headset. Oh, hijab. Bonus hijab teman-teman. Aku pikir headset. Bonus hijab gitu ya. Silakan. Nanti kedepannya kita akan kembangkan ke jualan baju anak-anak, kemudian baju. Ardi, nanti promonya di website aku aja, punya Allshop sendiri Bang Ardiansa nanti. Jadi di situ nggak dipungut biaya. Kirimkan barang-barangnya, kirimkan nama store-nya apa, misalnya Ardiansa Store. Tapi kalau lebih menjual sih nama Bang Ardiansa aja, tapi kelola sama istrinya, karena Bang Ardiansa yang bisa dijual gitu. Jadi teman-teman apologet sama netizen, nanti setiap hari akan kita sondingkan ada Allshop-nya Ardiansa. Barang-barang yang dijual nanti kalian pilih di sana, nanti kalian langsung berinteraksi dengan Bang Ardiansa nanti pakai nomor rekening dan nomor WhatsApp dia nanti. Siap Uni. Uni nanti ke Bandung datang kan? Insya Allah katanya hari ini. Ya. Insya Allah. Tapi hari ini enggak, biar ketemu sama istriku, biar tahu. Insya Allah. Lanjut. Gitu. Ya, jadi teman-teman di bawah minta tolong di follow akun besar ini Ardi Visa itu. Ya, yang mau beli silakan, atau yang sayang sama istri tuh, suaminya dibelikan tuh, tak belikan mah. Berapa harganya? Mulai dari 50 ribuan teman-teman. Serius, nggak ada yang harganya 100 itu, nggak ada. Nggak ada yang harganya 100 itu, nggak ada. 50 ribu tuh. Mulai dari situ, di bawah 100. Nah, iya. Bisa COD, bayarnya COD, bisa banget COD. Bisa banget gitu ya. Dipilih, diklik akunnya, terus dicek ada keranjangnya. Kalau di postingan nggak ada, adanya di keranjang karena akun jualan gitu ya. Thank you teman-teman yang udah follow. Masya Allah, terima kasih. Nanti insya Allah akan live istri saya kalau udah bisa open cam gitu ya. Host Bang Fandi, aku terima kasih udah dikasih kesempatan untuk lanjut Bang Ardi langsung ke Bang Sengkle. Si King Richard. Oke, aku turunin dulu akunnya istriku ya. Aku izin dulu. Udah. Yang tak turunin ya. Tar dulu Richard. Ini nggak ngerti orang mesra nih orang. Ini lama kali kau bernarasi. Iya, aku nurunin akunku dulu. Izin sama istriku dulu, Bah. Gimana? Saya udah kabur tuh dia. Bentar, aku yang ini yang diam dulu kau Richard. Aduh, baru aku mau ngomong. Ya, gimana? Lanjut, udah. Udah. Oke. Tadi penjelasan Uni Rifa, saya pikir. Mau bertanya. Enggak, ulang lagi nih. Rifa itu nggak tahu dia ternyata sejarah dia masih amburadul. Ardiansa, kamu kan ahli sejarah nih. Kamu sama aku nih sekarang ya gantian ya. Kamu kan selalu bertanya. Sekarang giliran aku yang bertanya, kamu bisa jawab nggak? Iya. Jadi gini, kan aku tadi bertanya sama Rifa tentang kanonisasi. Masa dia bilang Al-Quran nggak pernah dikanonisasi? Parah kali dia. Kata siapa? Ya? Rifa tadi mengatakan tidak pernah dikanonisasi. Enggak, kata siapa? Quran dikanon kata siapa? Oh, kamu nggak tahu? Oh, berarti kamu juga dong. Sekarang gini, aku tanya dulu, kita satu ini dulu, istilah kanonisasi. Menurut kamu itu kanonisasi gimana, Ardiansa? Sebelum aku lanjut. Kata siapa Quran dikanon? Kata siapa? Masya Allah, yang bilang mau tahu? Profesor Munsiri ahli sejarah loh dia itu. Siapa dia? Mau saya katakan videonya, dia mengatakan dikanonisasi. Kayaknya yang itu aja, terus yang salah terus. Monyet, Richard. Ini kita mau nobar, nonton bareng atau mau diskusi nih? Kenapa berat kali pertanyaan aku ya? Enggak berat. Kata siapa Quran dikanon? Nanti aku putarin videonya ya.
sekarang Atau aja. game ya. Sekarang aja Ya. kita nobar nonton bareng. Bisa Nggak ya? usah diskusi. Oh iya. Oke. Nobar aja. Atau gini Boleh deh. boleh ya. Atau gini, Munim Siri suruh Aku ke buka ya sini. videonya ya, host. Nggak usah ke Bennett Ya, itu kan ntar. gimana kamu bilang tadi mau nonton? Ya kalau Sekarang diskusi nggak itu usah. bang, kalau diskusi itu nggak nobar bang, gimana sih? Masya Allah. Enggak, ini perkataan Prof. Munim Siri bahwa Oke. Al-Quran juga Perkataan dikolonisasi berarti di zaman berarti sebelum Utsman berarti bin sebelum Affan. berarti sebelum Baru- ada Prof Munim Siri, Quran nggak dikanon gitu kan? Ahli sejarah loh, Ardiansyah. Enggak, dia aku loh. tanya. Ini aku tanya. Kan katamu tadi yang ngomong Quran dikanon kan Prof Munim Siri, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya berarti sebelum ada Prof Munim Siri sebelum lahir ke dunia ini berarti Quran nggak dikanon kan? Kamu nggak main ini Prof. Munim Siri? Bingung Ahli dia. sejarah. Bingung. Ya enggak, dia jelasin bahwa Al-Quran Ya. juga melalui Gini loh, standarisasi. Richard, Aku kan jelasin yang di kanon ya, supaya kalian paham di ya. kanon, kan Prof Munim Siri. Nah, yang sekarang masih hidup. Nah, berarti kesimpulannya sebelum Prof Munim Siri lahir ke dunia ini, berarti tidak ada kata-kata Quran di kanon, betul? Ahli sejarah memang mengatakan dikanonisasi. Siapa ahli Kamu sejarah nggak siapa? bilang Coba kanonisasi. siapa? Siapa Aku yang kasih bilang? pengertian dulu kanonisasi ya. Enggak, siapa? Supaya Siapa yang kalian- bilang? Ini kalian dengar tahu ya. Alkitab dikanonisasi. Ditanya kok. Yang bilang siapa? Fandi, kamu jangan mute Don Fandi. Aku Yang tanya. diskusi santai ini sama Ardiansyah. Aku ini tanya, yang bilang Quran di kanon siapa? Anda bilang Prof Munim Siri. Saya kejar lagi. Berarti kata-kata atau istilah Quran di kanon itu adanya sejak ada Prof Munim Siri. Sebelum ada Prof Munim Siri berarti Quran nggak di kanon, betul nggak? Enggak gitu, enggak. Oh enggak gitu, Semua ahli berarti sejarah juga mengatakan berarti kanon sebelum itu Prof Munim istilah loh. Siri, berarti sebelum Prof Munim Siri bilang Quran di kanon, berarti Quran sudah di kanon gitu. Sekarang gini Ardiansyah ya. Enggak gitu Supaya enggak? kamu paham ya. Loh, Kanonisasi jawab. itu adalah Hey. Dengerin. istilah kanonisasi. Dengerin dulu. Bilang kanon gimana sih? Dengerin dulu. Pertanyaan saya. Assalamualaikum Ustaz Alif, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Aku lanjut sedikit ya Ustaz Alif ya. Lanjut tuntaskan. Ya oke. Ini pertanyaan simpel nih. Anda bilang tadi ahli sejarah yaitu siapa? Prof Munim Siri. Oke, aku ikutin tuh. Prof Munim Siri mengatakan bahwasanya Quran di kanon. Oke, aku ikutin juga tuh. Berarti kesimpulannya sebelum Prof Munim Siri lahir ke dunia ini, Quran tidak di kanon. Betul atau salah? Quran sudah di kanon ya. Oke, kata siapa? Pengertian dulu kanon Kata inisiasi siapa? itu Nggak ya. usah kata Kita siapa. paham. Ya, Kata siapa? Langsung aja. Langsung benar, aja kata itu siapa? ngomong kanon ya. Enggak, langsung jawab kata siapa? Jangan di mute dong. Jawab dulu kata siapa? Kamu nggak adil Fandi. Ya sudah, jawab aja kata siapa? Dulu, Fandi. Makanya jawab pertanyaan saya, kata siapa? Berdak. Kata siapa? Diam dulu. Kata siapa? Masya Allah, ini mau diskusi. Hei, kata Aku nggak siapa? dikasih kesempatan ngomong nih. Quran di kanon itu kata siapa? Ini saya tanya simpel lo ya. Fandi. Ini Hey, yang ini Richard. kamu Ardian. Richard, dengerin dulu. Kamu itu udah bapak-bapak loh, lebih tua dari saya loh usianya. Kok kayak anak kecil gitu loh. Yang dewasa lah. Ini pertanyaan simpel. Ini pertanyaan simpel. Dengerin dulu pertanyaan saya. Dengerin dulu. Anda tadi kan bilang Quran di kanon sejak ada Prof Munim Siri. Ternyata pernyataan itu salah. Berarti kesimpulannya meskipun sebelum Prof Munim Siri belum menyatakan Quran di kanon, berarti sebelumnya sudah ada yang menyatakan Quran di kanon, betul? Betul nggak? Jawab aja, betul B enggak? Jangan di mute ya, tolong. Jawab betul atau enggak? Tolong ya.
Kenapa dia pakai masalah itu Bang Ardi? Astagfirullah. Celuknya minta ampun. Giliran ditanya, giliran dikejar kan. Kata siapa? Quran kan. Oh itu kata Prof Munim Siri. Oke, berarti kesimpulannya sebelum Prof Munim Siri lahir, Quran tidak dikatakan. Oh enggak. Ayo udah. Kata siapa? Enggak mau jawab dia. Giliran dikejar nggak bisa jawab. Kan simpel pertanyaan saya, kata siapa? Ini pertanyaan yang apa ya? Sepele. Bener nggak? Sepele. Makanya jangan mengangkat suatu permasalahan kepada teman-teman Muslim, ya kan? Kepada Islam. Ketika kamu sendiri itu sebenarnya nggak punya dasar yang kuat untuk menarasikan apa yang kamu bawa di sini gitu loh. Kamu nggak cukup kuat untuk membela argumentasimu, Bung. Ini pertanyaan simpel, kata siapa? Atau Munim Siri? Ya, Munim Siri kata siapa? Hah? Ayo. Berarti kalau yang mengatakan Quran di kanan adalah Munim Siri, selesai berarti Munim Siri yang sesat. Kenapa? Karena sebelum Munim Siri lahir, semua orang Islam, ulama-ulama Islam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad bahkan tidak pernah mengatakan Quran itu dipilah dan dipilih. Oh ini firman Tuhan. Oh ini bukan firman Tuhan. Oh ini firman Tuhan nggak ya? Oh ya udah kita sepakati aja ya ini firman Tuhan. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Firman Tuhan dan bukan itu bukan berdasarkan kesepakatan. Wah, ngarang asli. Konyolnya minta ampun. Ya, mungkin ada ustadzku, guruku, Ustadz Alif. Mungkin silakan ditambahin Ustadz Alif mengenai Quran di kanan, kata si kucluk tadi Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz. Ya luar biasa Ustadz Alif penjelasannya, Masya Allah. Oh belum. Oh ya oke sorry. Enggak aman. Suaranya enak kali, empuk kali Ustadz. Enak kali suaranya, empuk. Rasa apa? Kayak daging babi empuk. Aduh. Nggak enak Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Saya bismillahirrahmanirrahim. Entah nyambung atau tidak pembahasannya, saya akan terfokus saja bahwa pertama memang orang-orang yang tidak memiliki kitab suci yang sahih secara keilmuannya, maka solusi mereka adalah mencari kesalahan di kitab suci umat lain yang tidak ada kesalahan namun dibuat-buat sebuah kesalahan, kan gitu. Itulah kenapa Al-Quran itu sangat terjaga dan terpelihara di kalangan umat Islam, dan di sini juga kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini Al-Quran masih terpelihara dan terjaga. Siapa lagi kalau bukan yang memelihara kemurnian Al-Quran kalau bukan umat Islam itu sendiri, kan gitu. Umat Islam dimanapun berada semua menjaga, memelihara, membaca suci Al-Quran pagi, siang, malam. Alhamdulillah tidak pernah berhenti berkumandang di dalam sholat, di luar sholat, di dalam majelis, di luar majelis, semuanya seperti itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan dijelaskan bahwa semua ayat yang turun kepada Rasulullah itu berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan situasi dan kondisinya pada masa Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah menerima wahyu, banyak didengar oleh para sahabat, dicatat oleh para sahabat, dan salah satu sahabat yang banyak mencatat wahyu Allah atau firman Allah yaitu Al-Quranul Karim, diantaranya adalah sahabat Zaid bin Sabit. Bahkan sebenarnya ada banyak 42 kurang lebih para sahabat yang mencatat, bahkan lebih dari itu ya. Ini kita menyebutkan di antara sekian banyak, kita spesifik lagi, dan ada banyak lagi beberapa, dan di antaranya juga para sahabat tadi sudah disebutkan Ubay bin Ka'ab,
Bahkan ada lagi Zaid bin Sabit, sahabat Ibnu Mas'ud, belum lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhum dan semua para sahabat. Beliau selain mencatat juga beliau menghafal dan memelihara Al-Qur'an. Pada masa sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka di situ dikumpulkan banyak catatan-catatan dari para penghafal Al-Qur'an, dikumpulkan agar terpelihara keimanan di dalam Islam. Sebenarnya pada zaman setelah wafatnya Rasulullah, di zaman Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, setelah terjadi perang waktu itu perang Yamamah ya. Nah, semua penghafal Al-Quran dikumpulkan, semua catatan tentang Al-Quran dikumpulkan. Yang panitianya waktu itu adalah sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Di mana waktu pengumpulan semua mushaf yang ada di dalam para sahabat itu kurang lebih periodenya selama 2 tahun. Bayangkan, dari atas yang ditulis di batu, di tulang, di pelepah kurma, di kulit, semuanya itu semua dikumpulkan para sahabat. Para sahabat dikumpulkan, dicocokkan apa yang mereka catat dengan apa yang mereka hafal, dan dikonfirmasi oleh semua sahabat, ribuan sahabat. Bahkan dijelaskan dalam sebuah kisahnya itu, setiap hari selama 2 tahun itu periode pertama nih pengumpulan mushaf Al-Quran, di mana para penghafal dibaca, satu dipimpin oleh Zaid bin Sabit membaca surah Al-Fatihah, dikonfirmasi oleh para sahabat, sepakat ini benar surah Al-Fatihah, bunyi ayatnya seperti ini. Itu sampai segitunya selama 2 tahun itu. Setiap hari habis sholat para sahabat melakukan itu sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu periode pertama dikumpulkan. Setelah semua itu mushaf yang ada di para sahabat dikumpulkan, disimpan di rumah Abu Bakar As-Siddiq, yang nanti berikutnya di rumah Sayyidina Umar, yang disimpan oleh putrinya yaitu Hafsah. Periode kedua zaman Utsman bin Affan dan seterusnya. Itu semua Al-Quran